Di tengah kehidupan kota yang terlihat biasa-biasa saja, sebuah kejadian besar tiba-tiba datang tanpa peringatan. Malam yang awalnya penuh kebahagiaan berubah menjadi perjuangan hidup yang menegangkan, di mana keberanian dan ketangguhan seseorang benar-benar diuji. Dan inilah film Korea Exit. Yuk mulai ceritanya. Lee Young, tokoh utama dalam cerita ini, masih tinggal bersama orang tuanya karena ia belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Selama masa sekolahnya dulu, Lee Young adalah seorang siswa yang menjadi panutan, pintar, aktif, dan sangat terlibat dalam klub panjat tebing. Namun kini, minatnya terbatas hanya pada latihan fisik di palang tarik, yang membuat warga sekitar mulai memandangnya dengan sebelah mata dan menjulukinya sebagai anak bermalas-malasan atau pengangguran yang hanya bisa latihan otot. Meskipun begitu, ia tidak pernah melupakan masa lalunya. Dan dengan penuh perhatian, ia masih menyimpan semua peralatan panjat tebingnya di rumah, sesuatu yang sering membuat adik perempuannya kesal dan marah-marah kepadanya karena dianggap menempati ruang yang seharusnya bisa digunakan untuk hal lain. Pada hari ulang tahun Ibu Lee Young, keluarganya memutuskan untuk merayakannya di Club Garden, sebuah tempat yang letaknya dekat dengan rumah mereka. Namun, Lee Young memilih tempat ini bukan karena tempatnya indah atau unik, melainkan karena mantan gebetan masa sekolahnya, Yuju, bekerja di sana. Saat mereka bertemu, keduanya memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tenang agar bisa berbicara secara pribadi. Pertemuan ini mengejutkan Yuju, karena ia mengira Lee Young sengaja menghindarinya sejak dulu ketika ia menolak ajakan kencan darinya. Namun Lee Young segera membantah anggapan tersebut dan menjelaskan bahwa kehadirannya di tempat itu murni kebetulan. Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa Yuju bekerja di sana. Ia juga menambahkan bahwa kini ia sudah menjabat sebagai manajer di salah satu perusahaan besar yang cukup berpengaruh, ingin menunjukkan bahwa hidup dan kariernya telah berubah secara signifikan. Malam berlangsung dengan lancar, namun saat semakin larut, manajer tempat itu memutuskan untuk memulangkan seluruh staf, sehingga hanya tersisa dia dan Yuju yang masih berada di dalam. Namun, begitu orang-orang lain pergi, sang manajer mulai menunjukkan perhatian yang berlebihan kepada Yuju, yang jelas-jelas membuatnya merasa tidak nyaman. Yuju dengan bijak dan sopan menyampaikan bahwa ia tidak tertarik untuk melanjutkan interaksi lebih jauh, dan lebih memilih hubungan mereka tetap bersifat profesional saja. Sementara itu, di luar gedung, sebuah mobil diparkir secara tidak benar. Saat pengemudi keluar dari mobil, ia secara tidak sengaja mematahkan kunci di dalam lubang kunci, dan saat keluar dari kendaraan, ia tanpa sadar membuka beberapa katup, sehingga asap aneh mulai keluar dari mobil tersebut. Asap ini langsung berdampak pada siapapun yang berada di dalam awan gas tersebut. Dalam waktu hanya beberapa menit, gas itu mulai menyebar ke hampir seluruh jalanan, dan keributan dari kejadian itu, sampai terdengar ke tempat acara ulang tahun sedang berlangsung. Tiba-tiba, sebuah tabung gas terlepas dan menabrak dinding gedung, membuat semua tamu panik dan bergegas meninggalkan bangunan. Mereka melihat sebuah tiang asap tebal bergerak mendekati tempat mereka. Yuju langsung berteriak memperingatkan semua orang untuk kembali masuk ke dalam gedung, tetapi Lee Young lebih dulu mencari adiknya yang masih berada di dalam mobil. Saat adiknya mencoba keluar dari mobil, ia tersandung dan tanpa sengaja menghirup beberapa napas udara yang sudah terkontaminasi gas. Lee Young langsung berlari mendekatinya, membawanya kembali masuk ke gedung, tetapi kondisinya dengan cepat memburuk. Sementara itu, Lee Young menyaksikan seluruh kota mulai tertutup oleh kabut gas yang mencekam. Ayahnya masih belum menyadari betapa serius situasi ini, dan bersikeras bahwa mereka harus segera pergi dari tempat itu. Tiba-tiba, sebuah pesan darurat dari pemerintah disiarkan ke semua perangkat komunikasi, yang memerintahkan semua warga untuk segera naik setinggi mungkin dan menunggu bantuan dari militer. Dalam kepanikan, semua orang berlari menuju atap gedung, tetapi mereka menemukan pintu atap dalam keadaan terkunci. Sang manajer mengaku tidak memiliki kunci yang dibutuhkan, sehingga banyak orang pun memutuskan turun ke lantai bawah untuk mencari kunci cadangan. Sementara itu, di televisi disiarkan informasi penting bahwa siapapun yang terpaksa masuk ke dalam awan gas harus menggunakan masker gas, yang hanya efektif selama sekitar 15 menit. Disampaikan juga bahwa semua bagian tubuh harus ditutup rapat untuk mencegah gas menyentuh kulit yang terbuka. Berita tersebut menambahkan bahwa jumlah helikopter penyelamat sangat terbatas, sehingga penyelamatan hanya bisa dilakukan untuk orang-orang yang berhasil dilihat terlebih dahulu. Satu-satunya cara untuk diselamatkan adalah dengan menjadi sebisa mungkin terlihat oleh tim penyelamat. Namun, ada satu masalah besar. Salah satu manajer tadi telah mengambil semua masker gas yang tersimpan di dalam kotak-kotak penyimpanan.
Namun, begitu ia mendengar bahwa orang-orang berencana turun ke lantai bawah untuk mencari kunci, sikapnya langsung berubah. Ia berbalik, mengembalikan beberapa masker gas, dan memutuskan untuk tidak turun ke area yang terpapar gas. Lei Yong menyadari bahwa pintu atap hanya bisa dibuka dari luar, dan satu-satunya cara keluar adalah dengan memecahkan jendela. Setelah itu, ia meminta agar seutas tali dibawakan kepadanya. Ia mengikatkan tali itu di pinggangnya, mengambil ancang-ancang, lalu melompat ke atap gedung yang berada di seberang. Begitu mendarat, Lei Yang langsung mencari tempat untuk mengamankan dirinya. Namun, tak lama kemudian, ia menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak lebih jauh karena tali pengaman telah mentok panjangnya dan tidak memungkinkannya untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya, ia memutuskan melepas harness pengaman dan melanjutkan perjalanan tanpa alat bantu. Saat itulah, Lei Yang teringat masa sekolahnya dulu, ketika ia harus mengatasi rintangan dengan usaha maksimal. Lei Yang segera meraih patung di dekatnya, tetapi saat itu salah satu gading patung itu patah. Meskipun begitu, ia berhasil bertahan, mencengkeram erat, dan akhirnya berhasil naik ke atap. Setelah itu, ia berhasil membuka pintu atap, sehingga semua orang bisa naik ke tempat yang lebih aman. Pada saat itu, sebuah helikopter mulai terbang di atas mereka, tetapi sayangnya pilotnya tidak menyadari keberadaan mereka. Mereka pun punya ide untuk menyalakan senter mereka dan memberi sinyal SOS agar bisa menarik perhatian helikopter. Mereka mulai melambaikan senter dengan penuh semangat, menciptakan sinyal cahaya yang terang. Sementara itu, berita di televisi mengungkap bahwa kejadian ini berkaitan dengan seseorang dari laboratorium lokal yang ternyata melakukan hal ini sebagai balas dendam karena dipecat dari pekerjaannya, dan tindakannya menyebabkan situasi kritis yang sedang terjadi. Meskipun mereka sudah berusaha keras, helikopter tetap tidak melihat mereka. Akhirnya, mereka punya ide baru, berteriak melalui mikrofon sambil secara bergantian menyalakan dan mematikan lampu-lampu papan reklame di tempat itu, untuk menciptakan sinyal visual tambahan. Berkat kerjasama yang terkoordinasi dengan baik, helikopter akhirnya berhasil melihat mereka. Namun muncul masalah baru, helikopter tidak bisa membawa semua orang sekaligus karena keterbatasan bobot. Karena itu, Lei Yang memutuskan untuk tetap tinggal bersama Yuju agar helikopter tidak terlalu berat. Tak lama kemudian, sebuah helikopter baru tiba, tetapi entah mengapa pilotnya memutuskan untuk tidak menjemput mereka. Dalam keputusasaan, Lei Yong dan Yuju mulai menyusun rencana baru. Saat Lei Yong sedang mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan, ia menyadari bahwa gas mulai naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Mereka segera memakai masker gas, dan dengan hati-hati menutupi seluruh tubuh mereka, menggunakan selotip agar tidak ada kulit yang terbuka. Mereka kemudian berlari keluar, bergerak melewati kota, dan berhasil mencapai atap gedung baru. Namun, tak lama kemudian mereka menyadari bahwa gas juga sudah mencapai tempat ini. Melihat situasi yang semakin genting, Lei Yang memutuskan untuk menggunakan filter terakhir yang dimilikinya. Ia segera memakainya dan turun dari atap. Sementara itu, Yuju memilih untuk naik ke puncak gedung untuk menghindari bahaya. Beberapa saat kemudian, Lei Yong juga berhasil naik kembali ke atap. Melewati rasa lelah dan ketakutannya, ia memberikan filter baru kepada Yuju, dan keduanya berusaha mencapai sebuah pusat kebugaran, tempat yang bisa menjadi tempat aman, tanpa harus memakai masker gas. Tempat ini memberi mereka kesempatan untuk beristirahat dan memikirkan langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa mereka harus mencapai atap gedung sebelah. Setelah mendiskusikan berbagai opsi, mereka berhasil melemparkan dumbbell ke atap seberang, lalu secara perlahan mengencangkan tali yang mereka ikatkan, sehingga terbentuk jembatan darurat yang bisa dilalui. Ketika tali sudah cukup kencang, Yuju mulai melintas dengan hati-hati. Semuanya berjalan lancar, sampai giliran Lei Yang untuk menyeberang. Tiba-tiba situasinya berubah. Gas mulai menyebar ke atap tempat Yuju berada, menciptakan ancaman serius. Melihat ini, Lei Yang memutuskan untuk tidak mengambil risiko, dan segera kembali untuk mengambil masker gas. Pihak berwenang akhirnya menyadari bahwa air biasa bisa menetralkan gas tersebut, meskipun waktu yang dibutuhkan untuk proses ini masih belum diketahui secara pasti. Lei Yang punya ide cerdik. Ia membuat manekin-manekin yang diletakkan di atap, seolah-olah ada banyak orang di sana, dengan harapan bisa menarik perhatian tim penyelamat. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa sekelompok orang terjebak di dalam sebuah ruangan, dan tidak tahu cara keluar. Lei Yong dan Yuju mencoba menjelaskan bahwa ada tangga darurat di dekat sana, dan mereka hanya perlu memanjat untuk diselamatkan. Salah satu dari mereka memutuskan mengikuti saran itu dan mulai memanjat.
tetapi kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh, menyebabkan gelombang kepanikan di antara yang lain. Tak lama kemudian, sebuah helikopter akhirnya melihat mereka, tetapi mereka menyadari bahwa prioritas utama adalah menyelamatkan orang-orang yang terjebak terlebih dahulu. Mereka cepat-cepat mengatur sistem tali 2 titik agar tim penyelamat bisa langsung membantu. Tiba-tiba, terjadi ledakan besar yang menyebabkan gelombang gas kuat bergerak ke arah mereka. Dalam kepanikan, mereka menyimpulkan bahwa gedung terdekat adalah tempat paling aman. Tanpa buang waktu, mereka mulai berpindah ke gedung sebelah. Pada saat itulah, sebuah drone milik perusahaan televisi yang dibiayai oleh ayah Leung, secara tak terduga, terbang mendekati mereka. Berkat drone ini, operasi penyelamatan mereka mulai disiarkan langsung melalui internet. Ribuan orang di seluruh dunia menyaksikan adegan dramatis ini, dan banyak penonton mulai mengikuti perkembangan dengan penuh harap agar mereka bisa diselamatkan. Mereka berhasil mencapai gedung yang dituju, dan memanjat papan reklame vertikal hingga ke puncak. Namun, masalahnya adalah gedung berikutnya terlalu jauh untuk bisa dilompati. Pada titik ini, drone yang sedang menyiarkan aksi mereka tiba-tiba mengalami kerusakan, dan siaran langsung terputus. Para tokoh utama pun saling berpelukan, mencari ketenangan dan dukungan satu sama lain di tengah ketegangan yang luar biasa. Tiba-tiba, drone-drone baru mulai muncul dari segala arah, dikendalikan oleh orang-orang yang ingin membantu menepis gas, agar tercipta ruang aman di sekitar mereka. Yun, yang cepat berpikir, segera menyampaikan rencana kepada salah satu drone. Menurut rencananya, drone itu harus membawa seutas tali ke gedung seberang. Drone yang mengikuti instruksi Yun berhasil menyelesaikan tugasnya, dan tali pun terikat dengan kuat di gedung seberang. Mereka mulai melintas dengan hati-hati menggunakan tali yang direntangkan, tetapi tiba-tiba mereka berhenti di tengah jalan. Alasannya adalah beban yang terlalu berat, yang menciptakan tegangan berbahaya pada tali. Namun, ini bukan satu-satunya masalah, tali itu mulai tergelincir. Mereka sempat berpikir untuk memotong tali dan jatuh ke lantai di bawah, tetapi tiba-tiba drone yang membantu mereka mengalami kerusakan total. Mereka pun mulai jatuh lurus ke bawah, dan inilah gambar terakhir yang sempat tertangkap dalam siaran langsung. Meskipun begitu, helikopter penyelamat tetap menuju lokasi terakhir mereka terlihat. Tiba-tiba, para penyelamat melihat cahaya aneh di atas sebuah derek. Ternyata itu adalah kembang api kecil, sparkler, yang dinyalakan oleh Leong dan Yuju untuk menarik perhatian. Berkat cahaya inilah, tim penyelamat berhasil melihat mereka dan segera datang membantu. Di kamp penyelamatan, semua orang merasa bahagia dan lega atas keberhasilan operasi ini. Sang manajer, yang merasa lega, mendekati Yuju untuk menunjukkan betapa khawatirnya ia selama kejadian itu. Namun, alih-alih mendapat rasa terima kasih, ia malah mendapat tamparan dari Yuju. Kemudian, Leong mendekati Yuju sambil memegang carabiner, kait logam yang digunakan saat operasi penyelamatan. Ia ingin memberikannya kepada Yuju sebagai kenang-kenangan, tetapi Yuju berkata, "Simpan saja, bawa saat kita bertemu lagi." Tiba-tiba, hujan mulai turun, mencuci bersih semua sisa gas yang masih mengambang di udara. Fenomena alam ini menjadi simbol penyucian dan akhir dari semua penderitaan yang telah mereka alami. Dan film pun berakhir. Dan itulah tadi alur lengkap dari film yang penuh ketegangan ini. Semoga kamu suka dengan cara aku membawakan ceritanya. Kalau kamu punya rekomendasi film lain yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kamu terhibur, share ke teman-teman biar makin seru, dan pastinya subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.